Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my. Halo Sobat Receh, kali ini kita kedatangan film komedi yang tentunya 18 plus alias khusus dewasa, di mana film yang rilis 2004 ini menceritakan anak SMA yang patah hati, lalu jatuh cinta pada sahabat penanya. Tapi proses tidak semudah seperti menggoreng telur ceplok, karena banyak aksi liar dan keapesan dalam kisah perjalanannya. Bagaimana keseruan alur filmnya? Mari kita menonton. Cerita berawal dari sebuah sekolah SMA di mana mereka nampak gembira merayakan kelulusannya. Di sana juga nampak pemeran utama kita yang bernama Scott sedang berbicara dengan kekasihnya, Fiona. Tak berselang lama, kebahagiaan Scott berubah menjadi kesedihan, yang dimana hal itu karena si Fiona memutuskan cintanya. Bingung mau sedih atau gembira, si Scott ini hanya bisa meratapi kesedihan. Dan momen itu terabadikan, lalu jadi bahan lelucon adik dan temannya. Fiona. Lanjut, si Scott dapat email dari sahabat online-nya yang bernama Mieke. Hal itu membuat Cooper Harris tergerak untuk menasihati si Scott. Cerita pun berlanjut. Si Scott dan Cooper datang ke sebuah pesta untuk mengobati rasa galau. Di sana nampak si Cooper terus memberi motivasi dan siraman rohani, walau isinya hanya seputar daging. Alah, daging terus. Saat sedang mengobrol, si Cooper izin buang air kecil. Emang dasar otak mesum, si Cooper mengintip temannya yang sedang berendam. Melihat kesempatan emas, si Cooper langsung loncat ke kolam, berpura-pura mabok. Ya biasalah, setelan minum segelas nganaris kampung. Si Candy pun kesal dan langsung berdiri. Tapi emang dasar film, si Candy nurut aja ketika si Cooper bilang ada noda di susunya. Sampai momen si Cooper akan mengeluarkan jurus rames susu, pacar si Candy keburu datang. Panik, kededep, tidak bisa berkelit, akhirnya si Cooper pun menerima pukulan kasih sayang. Dalam keadaan mabuk dan ange, mereka pun pulang. Begitu sampai di rumah, si Scott menerima email dari si Mieke, yang isinya Mieke mengucapkan rasa prihatin atas putusnya si Scott dan berencana untuk datang ke Amerika dengan niat menghibur si Scott. Karena percaya nasihat si Cooper tadi, si Scott malah membalas email Mieke dengan kalimat yang tidak sopan. Ditambah lagi, dia meminta untuk jangan menyuratinya, serta mengucapkan selamat tinggal. Lanjut, keesokan harinya saat si Scott terbangun, dia melihat adiknya sedang membaca email dari Mieke. Lalu adiknya berkata, "Wow, aku tak percaya gadis Jerman ini mau datang kemari dan berkencan denganmu." Si Scott pun membantah dan bilang kalau Mieke adalah seorang pria. Tapi karena adiknya lebih pintar dan lebih rajin bersekolah, dia pun menjelaskan pada kakaknya. Sambil berdebat memegang foto yang dikirimi Mieke, lalu terungkaplah kalau selama ini si Scott menyangka si Mieke itu laki-laki, padahal dia adalah seorang perempuan. Sementara itu, si Mieke yang marah karena isi pesan si Scott langsung memblokir emailnya. Lanjut, si Scott pun bercerita ke si Cooper dan menjelaskan bahwa si Mieke ini adalah gadis yang cantik. Wow, who's the hot chick? That's Mike.
Bingung emailnya diblokir ditambah rasa bersalah juga aneh. Karena masih galau, si Scott pun memutuskan untuk pergi ke Jerman menemui Mieke. I'm going to Germany. Oke, gas om. Si Scott yang percaya pada Cooper untuk mengatur penerbangannya menemui kendala. Soalnya hari itu tidak ada penerbangan ke Jerman selama seminggu ke depan. Dan ditawari untuk terbang ke London. Tapi karena si Cooper rada sableng, dia pun mengambilnya. Alhasil mereka pun sampai di London, lalu masuk ke sebuah bar. Namun karena kurang teliti, mereka masuk ke bar tertutup khusus supporter MU. This is a private members bar. Posisi terdesak, mereka berpura-pura sebagai fans MU juga dan dites menyanyikan lagu MU. I'm sorry. I'm not much of a singer. The Manchester United football. Emang dasar film komedi, si ketua fans pun percaya kalau mereka fans MU dari Amerika. Dan akhirnya abok bersama sampai tebleng. Ketika terbangun dari mimpi indah, si Scott dan si Cooper pun belum menyadari kalau mereka sedang dibawa menuju Paris. Scotty, where the hell are we going? Don't worry. Terlanjur sudah sampai Paris, akhirnya si Scott memutuskan untuk bertemu Jenny dan Jamie. Hey, come here. Lalu meminta mereka untuk ikut menemui si Mieke di Jerman. I want you to be there when I meet Mika. Fine. Mereka pun sepakat lalu memulai perjalanan dengan naik kereta api. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba datang seorang mamang-mamang. You know there are a lot. Walau sudah dibilang banyak tempat kosong, si mamang ini malah tetap duduk dan meraba-raba si Jamie. Dan ternyata mamang ini adalah predator gay kelas internasional. Karena kejadian itu, mereka pun turun di stasiun terdekat. Sambil menunggu jadwal kereta berikutnya, Scott dan kawan-kawan berencana berwisata ke Pantai Telanjang yang ada di dekat stasiun. Alright, look, we can't all just lie around. Lagi-lagi sial. Begitu mereka sampai pantai, ternyata isinya belalai gajah semua. Dan hanya ada satu perempuan di sana, yaitu si Jenny. Dan bisa kalian tebak, si Jenny pun dikejar seisi pantai. Lanjut, malam harinya mereka beristirahat sambil meneruskan perjalanan. Akan tetapi, sialnya si Scott ketika terbangun dari mimpi indah, mamang gay yang tadi tiba-tiba muncul lagi. Singkat cerita, mereka pun sampai di Amsterdam. Di sana, otak mesum si Cooper kembali meronta Take a look at this. dan berniat datang ke klub remang-remang. Hanya karena nafsu duniawi sesaat, si Cooper pun merasa telah menemukan surganya. Tapi ingat, itu hanya sesaat. Hancur sudah. Ternyata klub yang dia datangi adalah klub untuk yang mempunyai kelainan seks. I need a new battery from. Cerita beralih ke si Jamie, pria lugu yang polos. Malah sebaliknya. Niat hati ingin mengganti baterai kamera, dia malah digoda oleh penjaga tokonya dan diajak iwi-iwi. Walaupun hitungannya rugi karena Jamie dirampok. Hurt me? Oh no, you're fine. Tapi dia tidak mempedulikannya. Maklum,
Lagi enak, bos. I love you. I love Pagi harinya mereka pun berkumpul dan saling menyalahkan karena dompet, uang, dan paspor mereka hilang dirampok semalam. Our tickets, everything, gone. Tak ingin menyerah, si Scott menyetop sebuah truk. Niat hati ingin nebeng sampai ke Berlin. Come on, let's go. Tapi malah dibawa ke tempat entah berantah. Dear sweet mother of God. Mulai putus asa, mereka hanya mengumpulkan sisa uang yang terselip di pakaian. Dan ternyata, With that. nilai tukar mata uang di tempat entah berantah tersebut sangat rendah dibanding dolar Amerika. Mereka pun bisa memanjakan diri dan kembali berpesta pora. Esok harinya, secerca harapan pun datang. Seorang amang-amang menawarkan mereka tumpangan menuju Berlin. That was a pretty wild. Berlin. I'm your right. Singkat cerita, Scott dan kawan-kawan tiba di apartemen si Mieke. Hey. Wish me all sorts of luck, guys. Dude, Mika's hideous. Run. Namun, sayang sekali pemirsa yang budiman. Ternyata si Mieke sedang mengikuti tur liburan ke Vatikan Roma. Scott pun hanya bisa terdiam, ditambah mereka kehabisan uang. Tapi karena arti sebuah pertemanan, si Jamie rela menjual kameranya. Attenzione. No potente entrare. Singkat cerita, mereka pun sampai di Vatikan dan bersandiwara sebagai grup tur khusus agar bisa masuk. I can't believe that guy let us. Dan di sana juga nampak Mieke sedang fokus mengikuti tur liburannya. Cardinal Vicar of Rome rings this bell to notify the people of Sambil mencari si Mieke, si koper kembali berulah. Dia membunyikan lonceng yang seharusnya dibunyikan ketika paus wafat saja. Doesn't do anything. It's a rope. Come on. Mendengar lonceng itu berbunyi, seluruh pengunjung Vatikan kaget dan bersedih. The Pope is dead. Sementara itu, si koper di dalam malah bercanda. Launching thing off. I'm coming to Mereka tidak menyadari bahwa di luar orang-orang panik dan mulai berkumpul. Dan secara tidak sengaja, si Scott melihat si Mieke dari atas. Tidak ingin kehilangan momen, si Scott langsung loncat dari balkon dan menghampiri Mieke. Mika, I'm here. I made it. Si Mieke yang kaget gak nyangka langsung dibuat meleleh oleh ucapan si Scott. I love you, Mika. Dan ya, Sobat Receh, endingnya pun seperti biasa, bikin lutut para laki-laki bergetar. This sucks. I can't believe I'm the only Tamat. Terima kasih.